Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Karya dan beberapa saham Pak Prayogo atau grupnya Barito. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam Kras, ketujuh JSMR, kedelapan Jikon, kesembilan PP, kesepuluh Cuan, kesebelas Tepia, dan terakhir PTRO. Lanjut, saham pertama ada WG yang ditutup di harga 55 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy, tapi Bapak Ibu perhatikan value transaksinya cuma 174 juta. Jadi itu sangat sepi dan gak menarik. Kalau dilihat dari broker sabernya terlihat ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikanya, WG kondisi sekarang memang sudah di level yang harusnya mantul. Tapi ya kurang menarik. Kalau punya saham pilihan yang lebih bagus mending skip, kecuali memang mentok. Nggak ada pilihan saham lain, melihat WG ini kayaknya menarik, risknya kecil, ya silahkan ya. Tapi enggak lah, janganlah. Gimana yang nyangkut harga pucuk apalagi udah bertahun-tahun. Cuman satu, ya sabar. Nggak bisa lagi. Bapak Ibu nggak mungkin mau cut loss kan? Rugi besar mau nggak? Kalau kira-kira ruginya 30%, 40%, 50%, mungkin ada yang 30%, pasti nggak mau. Cuman satu, nggak usah ditambah, menurut saya udah diamin sebagai pengalaman. Udah, kalau mau jadi cacing-cacing, naga-naga sekalian, gitu aja udah. Jangan malah ditambah, kalau menurut saya takutnya makin dalam uang Bapak Ibu makin lengket. Ya, daripada WG ya mending cari saham-saham komoditas. Atau yang mau aman, Big Bang. Untuk mengembalikan kerugian Bapak Ibu yang mungkin di atas 50% itu ya agak berat. Tapi daripada nyangkut mending di-cut aja kan. Tapi gini aja Bapak Ibu ya. Karena ISG ini juga ada arah potensi mencoba uptrend, balik arah, reversal, hold aja lah. Pasti digoreng juga kok WG. Nanti tiba-tiba ada sentimen aja. Tiba-tiba ditarik naik. Ya gitu aja. Pokoknya sabar aja kalau Bapak Ibu punya WG. Kalau mau yang trading cepat, coba membeli WG ya 51, 50 buang. Itu ya untuk WG saat ini kalau menurut saya lebih ke skip. Lanjut ada Witon yang ditutup di harga 60, menguat 3,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Witon ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Witon kayaknya mau naik kembali ke atas 60, mudah-mudahan aman. Nah, kalau kondisi seperti ini sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah bisa menganalisa. Ini kalau dia balik ke arah di bawah 58, buang aja udah, tanda-tanda gagal. Harusnya hari ini dan minggu ini arahnya atas minimal 70. Pokoknya kalau ISG itu bullish, strong, naik, pasti akan ada sektor rotasi. Pasti kecipratan semua. Apakah mampu bertahan itu yang kita pertanyakan. Tapi ya sekelas Witon, jangan dulu Bapak Ibu berharap dia bisa ke 120 kalau nggak ada sentimen yang bisa mendorong. Kalau cuman kenaikan ISG tanpa sentimen news yang positif, Witon nggak akan bisa naik ke 130, naik beggar. Yang bisa menaikkan dia naik 100%, 60%, 50% tuh kalau ada sentimen. Kita nggak tahu juga nanti ada muncul apa ya. Apakah IKN yang menjadi sentimen atau yang lain, atau dapat dana PNM ya, itu aja. Saat ini ya cun-cun bungkus sajalah kalau Bapak Ibu mau melatih, mau suka dengan Witon. Itu ya kalau saya sih skip ya. Maksa kalau beli sampai terlalu beli Witon nih. Langsung saja selanjutnya ada Wika yang ditutup di harga 86, menguat 2,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Wika di distribusi. Langsung saja kata ini Wika mantul juga ya dari 80 itu level yang antara dia jebol mantul. Mantul nggak? Kalau melihat kondisi ISG seperti ini potensi arahnya atas. Coba lihat volumenya besar nggak? Lumayan walaupun di bawah rata-rata tapi ya ada peluang lah naik. Targetkan aja, nggak usah jauh-jauh, 100 sampai 105 itu udah lumayan lah ya kalau dikasih ke situ untuk Wika. Saat ini Wika baru raisu, kena suspend kemarin gara-gara belum atau menunda pembayaran obligasi apa tahu ya. Habis itu raisu untuk membayarnya dan akhirnya lunas ya.
obligasinya atau baru terbayar separuh. Saya nggak terlalu update soal news juga ya. Saya tuh lebih fokus ke technical. Walaupun memang news tuh ya berdampak juga. Ya untuk Wika potensi rebound ada peluang. Targetnya 100 dulu aja. Trading pendek aja. Lanjut. Ada ADI yang cukup signifikan naik 7,1% ke harga 196. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Rebalancing kah? Karena asing net buy nih. Kalau dilihat price market dan tutupannya sama. Harganya 196. Tapi memang sepertinya ada rebalancing. ADI ada distribusi tipis. Langsung saja ke triknya. ADI mantul juga ya. Udah nih, udah aman. Harusnya ya. Apapun ceritanya secara teknikal. Gak perlu peduli dengan news atau apa ya, ataupun fundamental, karena ya namanya teknikal nih kita melihat momentum, melihat chartnya dan terlihat akan menembus resistennya 200. Targetnya 230 220. Ini resistennya 220. Kalau tembus itu menarik, kalau gak tembus Bapak Ibu bisa coba kalau minat ADI ya. Range-nya itu pergerakannya kalau dia gagal menembus 200 turun ke 180 177. Nah, kalau sampai dia jebol 177, ya udah gagal naik, lanjut turun ke bawah. Ya, jangan Bapak Ibu beli nanti kalau dia sudah di atas 220, 230 ini. Takutnya kan pancingan aja, dia swing atas, habis swing atas dipantai turun lagi. Kan seperti itu. Market walaupun turun pasti ada naiknya. Mancing retail bisa jualan, bisa ngampulin barang, turunin lagi. Pokoknya hati-hati kalau beli harga ya. Sekarang ideal nggak? Masih ideal, tapi alangkah bagusnya ada koreksi-koreksi dikit. Jangan sampai beli ADI ini di atas 220. Menurut saya terlalu beresiko, kecuali nanti ada sentimen. Tetap pakai plan ya kalau mau beli harga atas. Itu aja untuk ADI saat ini. Lanjut, ada PTPP yang ditutup di harga 300 menguat 5,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTPP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, mantul juga dari 280. Technical rebound serius kan nih? Iya, peluang besar sih serius naik, tapi nggak juga langsung tinggi ya. Kita lihat resisten-resisten yang cukup kuat yang kemungkinan susah ditembusnya. Nih di sekitar 330 sampai 324. Kita lihat di situ. Habis itu lanjut ke 380-an ya. Nah, ini kita lihatlah nanti. Oh, nih bukan 340-an, 360. Ini ya. Untuk PTPP sekarang masih bisa beli ya? Masih bisa, atau tunggu koreksi-koreksi dikit. Ini kalau pandangan saya sih serius naik, cuman nggak cepat, mungkin nggak cepat. Tetap akan sideways, tapi ada peluang bisa reversal dengan catatan memang ISG reversal. Pokoknya ISG reversal, saham-saham pasti reversal. Kenaikannya itu ya variasi, tergantung Bapak Ibu targetkan aja berapa gitu. Ya ada peluang lah. Kalau menurut saya PTPP rebound. Paling nggak ya 320 itu bisa lah. Risk reward juga masih oke lah. Kalau Bapak Ibu mau beli. Ya risk reward masih 1/2. Tapi disclaimer. Ya untuk naik tinggi kita lihat tadi ke depannya seperti apa. Untuk PTPP. Itu aja. Lanjut. Ada KRAS yang ditutup di harga 87 menguat 3,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya KRAS didistribusi. KRAS mantul dari 80 kah? Betul, mantul dari 80. Cuman sekarang di resisten. Nah, seperti ini nih. Bapak Ibu bisa pakai 80 supportnya. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 80, buang aja. 78 tuh buang aja. Targetnya kemana nih kalau jalan? Nggak usah jauh-jauh. 100 saja udah bagus kalau bisa profit di situ targetnya. Ya, kita lihat aja untuk KRAS minggu ini. Lanjut, ada JSMR yang ditutup menguat 4,39% ke harga 4.990. Kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net sell. Kalau di broker semuanya JSMR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, JSMR mantul dari EMA 200-nya. Kalau Bapak Ibu ada yang perhatikan, selamat dapat profit. Dan kondisi sekarang akan menembus 5.000. Dan neckline-nya itu ada di 5.200. Double bottom. Dan bisa jadi itu konfirmasi swing low-nya selesai. Double bottom dan 5.800 lagi arahnya. Kita lihat. Kalau ada pertanyaan bisa beli nggak? Ya, saya tuh sering loh mendapati pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Sudah saat dia naik tinggi beli. Maunya beli. Kenapa ya? Memang kita sebagai retail ini selalu senang melihat yang hijau-hijau dan berharap dan meyakini
dengan feeling yang kita punya. Walaupun kita nggak tahu kondisi market, tapi yang penting sahamnya hijau tuh pikiran kita tuh pasti, wah ini akan hijau lebih tinggi lagi. Kan seperti itu. Kondisi sekarang ya bisa, cuman ya itulah Bapak Ibu. Hitung risknya. Kita beli saham tuh hitung risk dulu. Coba Bapak Ibu juga kalau pinjam dana atau yang kerja di bank, di bagian kredit, di bagian ya peminjaman, pasti yang dipelajari resikonya. Pasti ada manajemen resiko. Nggak ada kan manajemen profit, manajemen untung. Pasti manajemen resiko. Dibuat nih standarnya. Kriteria yang mau pinjam, yang mau kredit itu seperti apa. Misalnya usia minimal 18 tahun, sudah punya pekerjaan atau usaha yang settle mungkin 3 bulan, 6 bulan atau setahun dulu. Gimana kondisi, apakah rumahnya minimal rumah sendiri atau ngontrak tapi ada surat dari RT atau RW atau lurah, kepala desa. Kan seperti itu. Ada kriteria yang untuk meminimalisir resiko. Jadi seperti itu juga kita beli saham. Kita lihat dulu nih saham bagus nggak? Kira-kira resikonya seperti apa? Kalau saham kan cuma lihat resikonya aja, supportnya di berapa. Kalau fundamental juga tetap hitung kan. Yang dilihat tuh resikonya dulu. Gimana menganalisa fundamental, harganya nih wajar kah? Mahal kah? Atau overvalue kah? Sangat mahal? Nah, itu kan dihitung, hitung rasio. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu beli sebenarnya bisa. Kalau Bapak Ibu pun mau beli harga sekarang bisa. Tapi siap nggak cut loss? Misalnya jebol sesuai toleransi. Dia kembali ke bawah EMA 200-nya nih jebol, turun, jual. Nah itu kadang kita nggak siap. Jadi menyesal. Terus berharap, siapa tahu besok naik. Turun 10%, siapa tahu besok naik. Turun 15%, siapa tahu naik. Turun 20%, akhirnya putus harapan. Biasanya di 15, 20 sampai 30% tuh mulai sinyal-sinyal putus harapan. Kebanyakan, nggak semua orang. Saya juga ada punya rekan atau teman yang sanggup menahan 2 tahun dan akhirnya profit. Ya, tapi nggak semua orang bisa tahan kan. Kalau saya sih nggak tahan. Ya ini pengalaman saya dulu saya ceritakan. Waktu 2018, 2019 itu zaman-zaman yang dimana saya juga ya seperti Bapak Ibu saat ini mungkin yang baru mulai belajar. Sukanya beli saham hijau. Berharap besoknya naik lagi. Padahal juga sebenarnya sudah bikin trading plan. Tapi ya itu, karena psikologis belum mampu, belum kuat, belum bisa dikendalikan. Ya itu tadi, turun-turun akhirnya pas 20%, 15%, satu saham ya. Satu saham cut loss. Cari saham lain, diulang lagi kayak gini nih. Beli hijau, turun gak pakai stop loss. Padahal sudah buat sistem trading. Kenapa? Ya tadi, kembali ke diri sendiri. Gak mampu mengendalikan diri. Selalu berharap. Pasti dalam, gak mau cut loss tipis tuh. Siapa tahu besok. Siapa tahu besok naik. Nah itu ya, itu yang saya alami dan ya saya menceritakan seperti ini biar Bapak Ibu juga kalau niatnya mau belajar trading jangan seperti saya dulu, babak belur dulu gara-gara psikologis nggak mampu. Kalau Bapak Ibu selalu berharap mungkin dananya kebesaran, coba dikecilin dikit, coba dengan dana yang disiplin, cut loss dulu, karena itu yang akan membantu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya sistem trading yang bagus, itu nanti Bapak Ibu juga kedepannya bagus. Dan makin solid, makin punya pengalaman, nanti Bapak Ibu bisa wariskan ke teman, ke anak, ke keluarga. Karena Bapak Ibu sudah punya sistem trading yang bagus. Jadi seperti itu ya. Tergantung Bapak Ibu kalau mau beli. Kalau saya lihat sih masih condong ke atas. Menariknya kalau ada koreksi-koreksi tipis. Jangan koreksi terlalu dalam juga. Koreksi-koreksi tipis tuh mungkin 4.800, 4.850 tuh menarik untuk spekulasi buy. Di tengah-tengah sini aja. Karena risknya kecil juga kalau di tengah-tengah nih kan. Tuh 5% ideal ya. Kalau bisa beli di bawah 4.900. Itu untuk JSMR itu aja. Lanjut. Ada Jikon yang ditutup di harga 84 menguat 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di Pokersmanya Jikon diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Jikon ada potensi mantul juga. Wah, dia baru bagi dividen. Dividennya 4 dengan kondisi sekarang. Lumayan ya. Berapa persen tuh? 4%. Dengan harga 84 tuh berarti ya 4% lebih dividennya. Langsung ditutup juga ya. Dividennya tanggal berapa tuh? 14 Juni. Ex-date.
langsung ditutup ya. Hari Senin langsung tutup. Selamat dapat profit dan berpotensi double. Dividen dapat, capital gain dapat. Minggu ini rebound, kemungkinan besar 88 tembus. Untuk Gcon, itu aja. Tapi disclaimer, lanjut ada PP ini sama yang di request sudah beberapa kali saya lihat di kolom komentar, baru sekarang saya baru upload atau baru coba analisa. Yang ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 268. Asing net buy. Kalau di bawah semuanya PP di distribusi. PP ya nyebutnya nih. Langsung saja ke teknikanya. PP ini saham baru IPO setahun yang lalu. Ya 1,5 tahun dan sekarang lagi koreksi-koreksi biasa. Nah ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Sebenarnya simple nganalisa saham tuh. Yang buat gak simple tuh gara-gara kita selalu berharap psikologis kita keganggu. Kemungkinan keganggu psikologis itu dananya kebesaran. Gak sesuai kemampuan psikologis. Tahu? Nggak punya trading plan. Itu aja. Kalau sudah punya trading plan, bisa mengendalikan psikologis, aman, pasti selamat. Walaupun mungkin babak belur, karena ya entry-nya, stop loss-nya belum terlalu solid. Tapi kedepannya kan Bapak Ibu tuh pasti paham. Seperti belajar nyetir. Nyetir mobil kayak nyetir motor. Pasti kalau 1-2 bulan tuh masih kaku kan. Kiri kanan bingung, udah nggak, masih pakai pikiran harus fokus. Tapi kalau udah mungkin setahun 2 tahun udah di luar kepala kan, belok aja nih, otomatis aja tangan belok, ngesen otomatis saja ngesen kan, gas remnya pasti otomatis saja karena udah terbiasa. Tapi supaya kita terbiasa itu harus dilatih. Nah kita melatih trading saham ini dengan buat sistem trading, latih terus, belajar trial dan error. Nanti paham sendiri. Kalau terus memakai setiap tahun modal feeling, mungkin beberapa profit. Tapi pasti banyak nyangkutnya. Kalau modal feeling doang. Feeling itu atau intuisi atau insting itu berpengaruh nggak dalam trading saham? Berpengaruh. Tapi harus punya sistem trading dulu. Melihat psikologis pasar seperti apa. Itu kan insting kita yang berpikir. Intuisi kita gimana melihat pergerakan bid over, pergerakan bandar. Jadi ya itu Bapak Ibu cuma satu, kalau mau belajar trading harus belajar teknikal. Itu ya. Seperti itu. Jadi untuk PP kemungkinan besar tetap rebound. Supportnya pakai berapa nih? 250. Iya 250 aja pakai. Jangan nanggung. Ini terlalu nanggung nih 260. Pakai 250. Jadi kalaupun jebol udahlah. Cut loss 7% apa 8% nih. Wih 10% ya. Lumayan dalam. Ya si ideal lah. Ini saham kan saham gorengan ya. Dan kayaknya sih mau bangkit. Ijo Senin menarik juga hari ini. Targetnya 300 tembus, siap-siap uptrend lagi. All time high, kemungkinan besar. Ya, ada peluang nih PP. Menarik nggak masih PP? Harusnya masih menarik dengan catatan nggak jebol 250. Mestinya kalau mau bagus ya hari ini, tapi disclaimer udah rebound. Jangan koreksi lagi, rebound kalau mau bagus. Mau cepet naiknya. Kalau dia koreksi agak lama, mungkin di bawah dulu. Seperti itu aja untuk PP. Lanjut, ada cuan yang ditutup menguat 2,79% ke harga 8.275. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya cuan di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, cuan bagus. Pokoknya cuan di atas 8.000 aman. Momentumnya minggu ini kalau saham-saham bullish, brand bullish, siap-siap digas. Cuan targetnya mana? 9.000 tembus digas. Bisa uptrend nggak? Bisa nutup gap-gap atasnya nih. Mudah-mudahan. Jangan dibilang bisa ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat atau dalam setahun inilah ya. Pokoknya ya ini, kalau Bapak Ibu mau beli cuan tuh stop loss di bawah 8.000. Tutup di bawah itu buang aja ya. Kalau mau nawar sampai price down di 6.600 silahkan. Tapi waktunya lebih lama dan belum pasti. Nah itu yang harus Bapak Ibu ingat, belum pasti dan waktunya lebih lama. Siap nggak? Kalau siap boleh ya. Tapi momentumnya bagus minggu ini kalau cuan bisa tembus 9.000. Naik 10% mungkin nggak? Sangat mungkin kalau memang mau jalan ya untuk cuan. Itu aja. Lanjut ada PT. Langsung saja ke selanjutnya ada Tepia yang ditutup di harga 8.625. Menguat
0,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya TEPIA didistribusi. Langsung saja ke teknikanya TEPIA. Waduh, candle hammer terbalik ya. Oh, ini di markdown kali ya? Coba lihat. Di markdown tipis ya, 100 berapa tuh? Wah, besar. 2% markdownnya 175. Sebelum pre market itu masih di 8.800. Pas tutupannya di 8.625. Berarti 175 poin ya, 2% markdownnya. Ya naik. Menarik nggak? Seperti ini kita gambar. Ini kan kebetulan dari sideways. Sidewaysnya tuh, nah kebetulan mepet support. Udah, ini Bapak Ibu lihat nih ya, dia range pendek sideways seperti ini antara ditarik naik atau dibuang. Tapi Bapak Ibu lihat lagi kondisi ISG tuh arahnya kira-kira kemana? Ke atas kan? Mudah-mudahan ya pasti lebih condong ke atas. Tinggal Bapak Ibu stop lossnya di mana aja kalau mau beli tebian nih. Di bawah 8.400, jadi sekitaran 3% lah. Atau 3,8% udah buang aja. Target reward 11%. Jadi reward hampir 1:3 ke 9.500, bahkan mungkin 10.000 ini bisa kalau jalan TEPIA minggu ini. Ya, seperti itu aja. Lanjut saham terakhir ada PTRO yang ditutup di harga 8.250, menguat 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya PTRO didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTRO bisa jadi swing low juga dan bisa jadi pola cup and handle. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini saya buat polanya. Nah, ini kalau mau aman ya jangan turun di bawah 8.000. Sesimpel itu sebenarnya analisa. Cuman kita nih kadang nggak tega cut loss, merasa rugi. Padahal namanya trading ya harus siap dengan rugi dan untung. Coba aja Bapak Ibu usaha. Usaha tuh pasti ada ruginya nggak? Mana yang bilang 100% untung? Iya, kalau dihitung sebulan mungkin 100% untung. Tapi dalam sebulan tuh ada rugi-rugi kecil nggak mereka per harinya? Mungkin yang jualan masakan, jualan warung makan pasti ada makanan basi, nggak kejual, nggak habis. Ada yang dibuang, ada yang basi, kan ada. Jadi wajar. Harus berani cut loss kalau mau belajar trading. Karena ya Bapak Ibu kalau nggak pakai stop loss tuh rugi waktu. Memang secara nominal nggak hilang, cuman floating loss. Tapi kan kalau bertahun-tahun juga floating lossnya nyakitin juga kan. Tapi kalau cut loss terus juga bisa habis uangnya. Nah balik lagi belajar. Saya juga mikirnya dulu kalau cut loss terus bisa habis. Uang saya tuh juga mau habis dulu tuh. Gagal cut loss. Tapi ya paksa terus belajar akhirnya bisa. Itu ya. Nggak ada yang nggak bisa. Cuman memang mungkin ada orangnya yang mentok. Ya kalau sudah mentok belajar udah nggak bisa ya mungkin bukan di situ lah. Ya itu aja. Tapi kalau yang memang niat belajar semangat terus ya lihat aja 1-2 tahun lagi. Harusnya sih berubah pola pikir Bapak Ibu dalam trading saham. Harusnya punya sistem trading yang sudah cukup oke lah. Ya itu aja untuk PTRO saat ini. Pokoknya 8.000 support jangan jebol. Kalau jebol gagal. Nih saya buat gagal kalau jebol. Kalau antara ini jebol atau tarik naik. Kalau minggu ini dia tembus 8.800 tuh menarik. Cup and handle-nya valid dan all time high juga untuk PTRO. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.